Ih, ngeri. Astagfirullahaladzim. udah. Kagak. Udah ada sensornya. Gua tadinya udah mau ngerem. Dia udah ada sensornya. Kok nggak pas sih dia? Dia akan ngepasin. Terus bisa apa lagi nih Om? Voice comment. Voice comment memang ciri khas Ford dari dulu. Jadi Apa kalau ya? dulu tuh biasa ya itulah. Apa nih? Set the temperature to 26 degree. Setting temperature to 26 degrees. Woi, Yang bisa juga gitu. nggak bisa itu Nelpon juga bisa. open apa namanya? Sunroof. Nggak bisa. Kalau Nggak bisa. itu bukan bullying masalahnya. Dia belum belajar bahasa Indonesia. belum belajar bahasa Indonesia. Belum belajar bahasa Inggris. Bahasa yang Inggris juga slang. belum untuk bullying. Please try again. Oh, Cancel. coba. It's too hot. You can adjust the temperature by saying set temperature followed by the temperature that you want. Can you adjust for me? Say the temperature that you'd like. Oh. 24? Setting temperature to 24 degrees. Oh, bisa diajak ngobrol. Wih, ternyata bisa. Saya pemiliknya malah baru tahu. Waduh, ternyata wullingable juga ini. Wullingable. Tapi memang kayaknya dulu waktu zamannya si Sync 3 itu kan udah kerja sama Microsoft tuh. Kayaknya memang dia udah bisa diajak ngobrol deh. Coba lagi ya. Iya. Close sunroof. Please try again. Oh, nggak ngerti dia sunroof. Sunroof. Apa bahasa Inggrisnya sunroof? Sunroof? Ini sunroof. Sunroof itu bahasa Inggris, Pak. Sampai mikir lagi gue. Coba. Can Say you something like call John Smith or FM 88.7. basi. Iya, basi. Can you open my window? As a reminder, make sure windows are closed, fan speed is low, and background noise is minimized. Oh, itu cuma dikasih tahu. Nolaknya Kalau harus. dulu, oh gini. Gimana, Bro? Help. To call someone, say call, followed by the name of the person you want to call. Say a frequency to listen to an FM station. Oh, cuma itu doang helpnya. Gue pikir lu mau Iya, enggak, soalnya biasanya kalau dulu zamannya apa namanya help gitu kan, itu akan dikasih tahu tuh list apa komennya apa aja gitu. Cuma mungkin ini lebih detail lagi. Wah, gua harus buka manual lagi nih untuk ini. kayaknya ini manualnya tebel deh, Bro. Iya, tebel banget. Dan dia nggak dikasih buku manual lagi, Please try again. karena dia manualnya udah dari sini. Oh, di sini mesti ngeliatnya. Lihatnya dari sini. Nggak dikasih buku. Nggak dikasih buku. Terus lu nggak dapat apa lagi? Nggak dikasih buku manual. Buku servis doang sih, buku servis. Bagi doang. servis doang. Terus apa? Apar dapat nggak? Apar enggak, Bos. Apar enggak. Tuh lihat, kasih tahu sama teman-teman. Serius nggak dapat apar ini mobil? Apar nggak dapet. Mungkin kelupaan sih, cuma kayaknya untuk kedepannya dia bilang katanya akan disediakan. Segitiga pengaman? Segitiga pengaman ternyata belum dapet. Ya Segitiga Allah. pengaman belum dapet. Mungkin itu tadi, kalau misalkan kemarin ngelihat dari yang di YouTube di luar, yang lihat review-review gitu atau first impression atau apa waktu mereka ngebuka, kayaknya ada itu di Harusnya bagian ada. belakang, di bagian bagasi. Nah, ini kayaknya ada miskom antara pihak sana sama pihak sini itu apa naruhnya untuk segitiga pengaman ya. Kalau apar kan nggak mungkin, kalau pas dikirim-kirim kan bahaya karena bertekanan segala macam rata-rata. Iya. Jadi kalau yang segitiga pengaman tuh kayaknya mungkin ada yang ya kelupaan sih, tapi kelupaan semua batch kayaknya. Satu batch awal ini. Betadine dapat nggak, Bro? Batch tadi enggak juga, Bos. Enggak juga, Bos. P3K kagak dapet ini. P3K apar sama segitiga. Untung dari mobil Ford sebelumnya masih ada tuh stoknya. Udah basi Iya, kali. udah basi itu. Makanya dapatnya kotaknya doang kan, masih bisa dipakai, isinya kita ganti jadinya. Harus belanja lagi. Padahal secara peraturan harus dapat. Wah, iya ini. Ambient light-nya. Ambient light-nya. Keren. Bisa diganti-ganti warnanya? Belum coba.
Baru 4 hari bos, Iya, langsung iya, dipakai iya. buat jalan lagi bos. Ini buat apa ya? Oh, ke telepon. Itu Ini telepon. back. Ini line keeping keeping AC, systemnya iya. bisa dimatiin. Oh, limiter. Ada limiter juga? Ada limiter. Ini cancel sama ini. Iya. Oh. Ini mobil canggih ya. Saking canggihnya jadi mungkin dia pikir nggak perlu apar, lu nggak bakal Oh, iya, iya, kecelakaan, nggak perlu segitiga pengaman, lu nggak bakal Kalau di masalah luar gitu. percaya deh, karena dia ada sistem yang apa namanya, mungkin Ford Assistant System kali ya, Ford Assist atau apa gitu. Kalau misalkan nabrak kan ada istilahnya tuh telemetriknya atau apa gitu kan. Oh iya iya Dia iya. kan nelpon ke servernya atau ke si Fordnya itu kan. Yang third party-nya itu yang ngurusin emergency service, dan dia akan ngebantu kan, even terhubung sama GPS mungkin, jadi tahu posisinya tuh lagi di mana pas kecelakaan gitu. Tapi kalau di sini kayaknya ya itu ya mungkin salah satu fitur yang disunat sih. Bisa jadi. Tapi nggak apa-apa lah yang disunat cuma apar ya kan. Iya. Biasanya orang nyunat kan cruise control atau adaptive Oh cruise iya. control, lebih Untungnya itu parah lagi ya kan. benar. Kita cari sisi positifnya, Ya, Bro. benar. Tapi ya untungnya apar. Jadi kemarin tuh akhirnya jadi lumayan tuh belanja lagi. Apar, segitiga pengaman, ya cuma 150.000 sih. Jadi dibalik lagi kan, maksudnya gini, kalau misalkan kita kekeh mau debat ke dealernya gitu kan, kayak yang kita jadi mikir ulang ya. Aduh, masa cuma 150.000 jadi kayak harus marah-marah sih gitu kan. Cuma balik lagi, ini mobil harganya berapa kali lipat dari iya itu kan, dari mobil-mobil yang lain yang udah langsung dapat gitu. Cuman tega amat gitu ya. Betul. Ya walaupun bisa dimaklumi kalau apar ya, tekanan segala macam, mungkin itu dibalikin lagi ke sininya, suruh nyari vendornya gitu. Oh, Nggak mungkin langsung dari sananya kan di. ini ada TPMS-nya nggak? Ada TPMS. Gimana caranya? Masuk ke sini. Wih, biasanya sih mobil-mobil Amerika sama Eropa pasti ada ya. Kita bisa keluar di sini, depan, kiri, atau di satu lagi. Oh, ini mencet gimana sih? Oh, gua nggak bisa. Naik ke atas, naik turun. Seat naik turun. belt. Ya, seat belt itu posisinya. Off-road status. Nah iya tuh. Oh, ini berarti Ini kan baru ban roda belakang nih yang gerak. oh, jadi kalau dia 4-wheel drive semuanya nyala. enggak, maksudnya dia aslinya pas two wheel drive dia penggerak roda belakang. Iya, ya? roda belakang dia. RWD. RWD. Nanti kalau misalnya dia 4-wheel drive kalau langsung baru disalurkan. gardannya nyambung yang depan yang Iya. Aktif. apa ini pitch? Sama pitch and roll, degree, maksudnya derajat kemiringan, Oh. miring kiri, miring kanan, miring depan, miring belakang. Calm screen. Nah ini kalau orangnya nggak mau keganggu, Oh, jadi cuma begini doang tampilan. wow. Ini amat ya, Simple ya. kalem. Namanya juga kalem. Namanya juga kalem. Nah, kita keluar sini satu. Ini sih bagus ya, full gitu ya. Iya. Detailnya. Kalau Outback kan belum tuh. Tapi gue kebayang deh, maksudnya gini, ini kan full dia LCD ya, atau LED, ya apa ya, LED atau LCD lah, atau TFT apa. Begitu pas error kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Kalau yang analog kan enak, ada jarumnya, ada apanya gitu kan. Kepikiran sih gue, sempat kepikiran. Kalau pas error ya. Kalau pas error, cuma mungkin gue amit-amit sih. Mungkin kalau misalkan memang itunya error, mobil nggak bisa nyala. Oh iya. Jadi memang jangan dipaksain untuk jalan kalau emang itunya. Ya mungkin. Mungkin Tapi ini ya. kita dari cuma tadi kita belum bejek-bejek tahu. dia masih 9, ini masih model liter per 100 ya? Iya, masih liter per 100. Gue belum nemu tuh untuk ganti itunya. Tapi kayaknya enggak sih, tetap liter per 100. Ya, kasih sen kiri. Buat mobil segede gini sih ya irit sih. Yang pasti kalau diesel torsinya pasti lebih gede. Ya. Lebih ngejedak gitu. Lampunya sih ambiennya bagus ya. Tapi ini lebih personal ya. Maksudnya kalau ada yang suka memang suka gitu. Tapi buat yang hobi jalan malam jadi kayak distraction. Oh gitu. Karena ini nyala kan. Oh. Begitu pas kita lagi nyetir ke depan, disangkanya ada
yang dari arah sebelah kiri atau sebelah kanan. Oh maksudnya? Iya, kesannya tuh kayak ada mobil gitu, karena lampunya kan. Ini kalau nyuci sendiri, Oh enggak, gua angkat tangan gua kalau nyuci sendiri. Pas, biarin dia dulu. Ya, sip, maju. iyalah plat begitu. Iya, bukan masalah itunya, dia posisinya udah lurus kan sebenarnya, kita yang belok. Ini bagus ininya bentuknya juga bagus, Iya. detail ya. Jadi kayak grill depan ya. Kayak grill depan. Tapi nggak tahu nih, kayaknya kebalik nih. Harusnya kalau misalkan, pernah ngerasain nggak sih kalau Terus misalkan ini kita kiri, pernah ngerasain nggak sih kalau misalkan kaca berembun itu kan, gara-gara kita kelupaan atau misalkan penumpang itu sempat ada yang merubah. Ini harusnya arah nutupnya sebelah ke sini, yang ke arah penumpang aja gitu. Oh dia nutupnya ke sana. Ini menutupnya ke sana. Jadi kalau misalkan nggak nutup dengan benar, pasti akan ada udara yang ke sini kan, ke kaca Embun, kan, ya. makanya akan embun. Oh. Ya hal-hal detail yang kadang-kadang gua agak OCD sih sebenarnya. Memperhatikan hal-hal Iya, detail ya. hal-hal detail gitu. Tadinya mau ditaruh tempat lain. Tadinya mau taruh di Taruh apartemen. tempat gua aja, Oh. Om. Jauh ngambilnya Om. Serpong, dari Serpong, dari Terima. sini ke Serpong susah. Terima jasa tambah kilometer. Iya. Oh kalau itu bisa sendiri Om. Oh bisa sendiri ya. Bisa Iya, lo kan sendiri. tukang ngukur jalan Tukang ya. ukur jalan soalnya kita. Tapi gue agak bingung sih sama teman-teman, banyak dulu waktu zaman teman-teman di Ford gitu kan. Kayak malah lebih seneng gitu, kayak wah gue kilometernya Rendah gitu. rendah banget nih gitu kan. Nah, Maksudnya lo beli mobil buat apa gitu? iya. Kalau gua sih beli mobil Normal buat dipakai kan? buat dipakai. Iya. Masa kalau apalagi beli mobilnya mahal gitu Iya, kan? iya, iya, iya. Ya menurut gua Bener-bener mahal harus dinikmatin banget. nikmatin. Iya. Tapi akhirnya gue paham gitu, Kenapa? dan gue ngalamin sendiri. Tapi bukan mobil sih kelasnya. Apa? Jadi kayak kemarin gue ngambil motor tuh Hmm. waktu ADV pertama kali keluar kan. Karena gue suka modelnya kan, Honda ADV kan. Terus dari semenjak gue beli sampai gue jual, waktunya hampir 2 tahun. Kilometer cuma 800 Pak. Terus? Yang beli kan bingung kan, Pak ini odometernya diputer diputer ya gitu. Ya tinggal dicek aja mesinnya atau dicek bawa aja ke Hondanya gitu kan. Emang nggak pernah dipakai? Tadinya niatnya kayak pingin tiap Sabtu Sunmori atau Satmori atau Sunmori gitu kan, minggunya kan, weekend lah ibaratnya. Nggak dipakai juga. Terus habis itu mikir kan gini, oh ya udah nanti buat nganter anak sekolah atau misalkan ke Indomaret depan gitu kan. Sama aja tetap aja nggak dipakai. Akhirnya lebih milih jalan. Ini malah depan. Kalau pas lagi jalan pelan dia kan depan. Tapi kalau pas lagi jalan belakang cepet, 360-nya ya. ya, jadi 360 semuanya. Ini kiri ke kanan. Kita kiri, balik Kiri. lagi ke Sakura Garden. Tapi sih dari tadi nggak turun-turun sih Apanya? bensinnya. Masih 95 ya average ya. Nggak itu situnya. Si itunya, BBM-nya. Lumayan oke lah ini. 113 kalau kenceng mah wah enak bener ya. Iya. Gue lagi pengen coba nyetir santai sebenarnya. Kalau dulu kan zamannya pakai Kia Connect tuh, bawa ke Magelang itu, tiap bawa ke Connect 120, 122 gitu masih dapat. Ngomong-ngomong ini auto hold-nya otomatis ya? Otomatis. Jadi beda kalau di Subaru kan harus diinjak rem lagi kan. Iya kan harus injak rem lagi kan. Jadi ini enggak. Jadi begitu pas ngerem dia akan otomatis Dan harus aktifin. biasanya harus diaktifin. Iya. Nah, Ini memang sebenarnya diaktifin, tapi dia otomatis akan ngaktifin. ngaktifin sendiri. Oh. Sama kayak lane keeping assist, dia begitu mesin mati, habis itu dinyalain lagi, dia kan otomatis lane Nyala. keeping assistnya nyala. Oh, iya pantesan dilepas gas kenapa dia Iya. Nahan. Ini ya, kan? hijau Iya, ini itu ya? yang tahan ini. Tangan. tangan babai. Terus kalau mau diaktifin udah tinggal gas. Oh. Kalau dulu ngalamin Mercy mesti di set Injek lagi. gitu, iya. Terus direm gitu kan, agak diinjek. Set gitu. Iya. Sama kan Subaru juga sama. Subaru juga diinjek juga remnya. Kalau mau Subaru ngelepasin. gua nggak ada sih bro. Oh iya, nggak ada. Ya nggak ada lah. Oh. MRZ. Oh iya kan dia ini ya.
Apa? Tapi nggak juga sih. Dia rem tangan kan ada. Rem tangan manual? Brake hold-nya nggak ada tapi. Nggak ada. Oh, udah nggak ada navigasi. Iya. Bisa gue cengin kan. Gantian, dari tadi gue dicengin mulu. Yaris Cross, XL7. Ini kecepatan. Ini garis apa ya? Mana? Itu ininya, posisi kecepatan yang kita setting buat adaptive cruise control. Oh. Wah, ini nyala terus ini. Iya, kalau pelan dia nyala. Dia nggak bisa diganti apa sebelah mana Ini gitu kan kalau buat ininya nyala-nyala. Bisa. Mau pilih yang mana? Ini yang depan kan. Oh, belakang? Belakang bisa. Ini belakang. Itu apa? Ini belakang-belakang ini aja sih. Oh. Ini. Oh, Ini, berarti kameranya di pojok. iya. Kameranya 2 berarti ya? Kameranya 1, 2. Enggak, maksud 3, gua di belakang 2. Enggak, cuma di depan sini tuh. Oh, ini dia pojok. Cuma dia bisa. Oh, dia bisa pojok Dia sini. bisa untuk Oh, lihat ke belakang. Ngezoom doang. Ngezoom yang doang, dari sini. gitu. Oh. Kalau ngeliat kamera belakang doang harus jalan. Kayaknya pas lagi jalan doang deh tadi. Atau ini ya? Oh ini deh. Nah, ini bisa bro. Bisa. Ini apa nih? Ini yang depan. Ini kanan kiri. Oh, depan. ya Depan kan? tapi Depan. yang Lebih detail. Heeh. Ini depan Depan yang doang. lurus. Ini sekeliling. Ini oh bisa. Bisa. Bisa ternyata. Bisa ternyata. Bisa ternyata. 4 hari. 4 hari ini. Dengan bantuan Om Jujur lagi. Bisa aja. Ini buat apa bro? Itu buat setting. Jadi semua mau lihat apa kayak ini kan. Oh, ini tadi auto hold-nya. hold-nya on. Terus off road. Ini kalau mau ngelihat pas depan. Ini kenapa dikasih garis gini ya? Kayak apa ya? Kalau milih jalur. Ini posisi ban ini. Oh, itu posisi ban. Jadi kalau misalkan kita pengen arahin, oh di situ ada batu besar gitu ya, berarti kita ngindarin. Gitu kan. Berarti kalau nggak kelindes ban ini, berarti nggak bakal kelindes ban kita? Iya, kalau nggak Oh. kelindes yang ini, berarti nggak kelindes ban kita. Lama-lama nggak lihat situasi. Iya. Iya juga. Terus apa lagi Terus tuh? habis itu ya ini setting itu ya audio, phone list segala macam. Ini driver assistant semua di sini tuh pilihannya. Blind spot, Untuk ini mau normal Adaptive, cruise control, adaptive. adaptive cruise control. centering, Dan centeringnya tadi kan aktif. collision. Ini bisa dipilih nih mau modenya, mau yang alert aja atau sama sekalian langsung sistem ngambil alih gitu kan. Dia akan belokin. Mau milih yang alert, yang 8 itu yang ngambil alih atau dua-duanya gitu kan. Terus intensity-nya juga kayak sensitivitasnya kan. Terus dari collision alert. Nah, ini nih Oh, dia bisa tuh ternyata. automatic emergency braking bisa dimatiin. Bisa dimatiin sama dia bisa nyetir untuk apa namanya menghindari. Menghindar ya. Iya, menghindar. Evasive. Review kamera delay. Maksudnya apa kok ada Ini delay? cuma ini aja sih apa namanya nggak langsung kan kalau tadi kan kelihatan kan langsung begitu pas ada berhenti apa gitu tiba-tiba ada yang ini langsung aktif. Kalau ini nggak dilihatin, coba deh kita. Ini di sini ada penjelasan sih sebenarnya. Keep the review. Oh iya, ada keterangannya. Iya, ada keterangannya. Jadi nggak enaknya tuh enaknya di sini ya. udah langsung. Jadi makanya nggak perlu baca buku sih sebenarnya. Ini apa maksudnya blind spot information? Nah, lihat aja di sini apa. Oh, cuma ini doang sih. Tapi di sini-sininya nggak ada ya? Itu deh nggak ada. Ada. Pojokan ada. Itu kan di kacanya tadi ada. Iya. Ada CTA kalau Reverse pas lagi brake. mundur, reverse brake. Kalau misalkan memang pas kita mundur tiba-tiba ada kendaraan atau ada mobil, ada pohon, dia akan ngerem sendiri sama kayak di Subaru sih. Eyesight-nya juga sama kayak gitu juga. Sama driver alert itu bisa notifikasi. Ini ya pengaturan kendaraan biasa. Oh, ada power down timer, jadi nggak langsung mati. Oh, turbonya apa? Biar dia itu dulu ya, cooling dulu turbonya ya. Oh, enggak. Dia cuma kalau misalkan nyala terus nih,
terus habis itu ditinggalin kan, kayak tadi misalkan mobil nyala, terus habis itu kita keluar mau beli rokok atau apa gitu kan. Ini selama 30 menit kalau nggak ada orang yang duduk di supir, Mati akan dia? mati. Oh. Ini kan ya reminder kalau nanti misalkan dimatiin nanti akan ketemu ada apa? Notifikasi, cek di belakang ada penumpang atau Window. enggak. Apaan nih window? Pakai remote. Oh, remote open. Iya. Kebetulan gue matiin sih akhirnya. Nggak Karena- perlu juga. Nggak perlu. Lighting. Glare. Glare free Itu apa tuh? itu nggak bikin silau yang luar. Oh, jadi kalau misalkan kemarin gue coba pas lagi di tol Trans Jawa, ngedim. gue aktifin kan untuk yang apa namanya lightingnya otomatis gitu kan. Jadi pada saat pada kondisi di depan kosong nggak ada mobil, dia akan otomatis kan akan ngedim kan, high beam kan, high beam. Oh, dia otomatis Otomatis high beam. ngedim. Cuma karena dia akan ngedetect di sebelah kanan kan dari tol yang ke arah Jawanya kan masih ada tuh cahaya. Yang nyala yang tinggi cuma sebelah sini doang. Begitu sebelah situnya udah nggak ada kendaraan, dua-duanya nyala yang gede. Oh, jadi dia Nggak langsung nggak connecting ya? Iya, nggak connecting. Jadi begitu di sini ada mobil, Ada mobil yang nyala cuma yang tinggi yang sini sebelah doang. sini gitu. Oh, Jadi dia akan nyinarin pohon kemarin tuh. canggih bener. Terus ini lampunya juga bisa belok-belok gini ya? Pas lagi nyetir ya. Jadi cuma aktifin pada saat misalkan kita nyetir ke kiri, dia akan langsung nerangin tuh yang sebelah kiri. Neranginnya beloknya dari headlamp apa dari fog lamp? Dia kayaknya ada satu light khusus deh. Oh. Kemarin kayaknya ngeliat tuh ada di pojokan gitu. Emang khusus buat itu. Canggih nih. Canggih. Kalau lock biasa lah ya. Mau buka sendiri apa namanya? Yang kalau misalkan kita buka pakai remote cuma supirnya doang atau semuanya kanan kiri gitu kan. Itu sama kayak Subaru. Mirror juga kalau misalkan dikunci dia akan apa namanya? Nutup atau enggak gitu. Sama kalau misalkan ternyata ini kita Oh iya. Sorry. Jadi kalau misalkan mana tadi? Kalau misalkan masih ada pintu yang kurang nutup kan, dia nggak bakal ngunci kan? Dia akan ngasih apa klakson lah bunyi. Jadi nggak ngunci sebenarnya. Jadi, kalau mirror kan cuma auto hold doang. Beneran. Kita cari lahan Ya nanti di situ ya? Iya di luar. connectivity, Ford Assistant. Sekarang kita mau coba fitur parkir otomatisnya ya. Gimana Om caranya? Kalau kemarin Ini gini. pencet ini Pencet apa tuh? parking assistant. Mana tuh? Ini. Oh, ini. itu. Oke. Parking assist, pilih. Terus Terus habis itu mau pilih mana? Ini kan ada yang seri, ada yang paralel. dia kan? masih scanning. Jadi turn signal. kita pilih dulu aja yang ini. Masuk. Modelnya gini kan. Mm. Terus habis itu udah Terus drive maju, maju. pelan-pelan aja. Please Nah, drive itu udah forward. dapet. Mana dapat? Ini kan, ini nyala kan? Oh gitu. Nah, udah. Terus Udah, maju lagi coba. Dia sampai pelan-pelan aja maju. Pelan-pelan. Atau mundur deh dari mobil deh belakang. mundur ya. Atau mulai gini dari awal. Pulang lagi. Ya, ulang lagi. Agak mundur di belakang mobil. Lagi. Terus. Nah kan, Nah,
Westbound. Release Neutral. shift to neutral. Oke. Tangan nggak usah. Release brake to start hold. Di hold. Oh, di hold terus. Iya ternyata. Alah, ya ampun. Ternyata dari tadi loh kita pencet-pencet nggak bisa-bisa. Ih. Ih, Astagfirullahaladzim. Udah. kagak. Ada sensornya. Gua tadinya udah mau ngerem. Dia udah ada sensornya. Kok nggak pas sih dia? Dia akan ngepasin. Wah, ini emak-emak. Ini keren banget ini. Walaupun emak-emak tapi sini udah dia. Iya. Tapi harus ada mobil sebelahnya ya. Iya tuh ada panahnya. Wih. Wih. Pas loh. Pas loh. Akhirnya setelah beberapa kali try. Tapi dapat nggak tadi? Dapat semua. Gimana pas dapetnya pas di mana? Pas mulainya pas apa? Pas emang pas lagi tadi ini ya. Nyoba-nyoba. Oh, tinggal di-cut aja Tinggal tadi ya. dikat-kat aja. Gokil. Coba lagi ya. Gimana? kita ke basement. Kita basement aja. Coba. Terus ini udah siap-siap nih mau nyari Sebelah sana. parkir. Jangan, ini nggak bisa. Iya, nggak bisa, bukan. Salah. Ini nggak mau nih. Oh, dia pindah sendiri Harus loh. pilih. Dia pindah sendiri. Enggak, dia begitu nyala kan. Kayak ini tuh. Oh, ya. Use turn signal. Udah. Nah, space found, release N. Oke. Pencet P. Ayo, mana? Lu yakin bro ini bro? Apa? Ada mobil di belakang. Ini urusannya asuransi 2 kali nih. Iya. Gelap lagi ya. Iya gelap loh, ini di basement loh kita. Tapi kan sensornya nggak pakai kaca film, Bos. Iya juga sih. Kitanya yang gelap iya. Iya benar-benar. Us. Dia ngerem gitu tadi ya? Dia ngerem. Dah. Oh keren. 2 kali percobaan. Shift to cancel. Shift, Udah. maksudnya shift Shift gimana? aja shifter. Pindah Shift, ke enggak ada yang udah. Dia pengen ngurusin. Dia pengen ngurusin. Gue belum apa-apain. Iya. Udah finish aja lah. Finish soalnya. Dia udah finish soalnya. Om, tadi kan kita udah tes nih. Saya udah nyobain. Terima kasih banyak udah Sama-sama. dikasih kesempatan untuk nyobain. Siap. Rasanya enak banget. Terus fiturnya lengkap banget. Sunroofnya nggak bocor. Wes. Untungnya ya, alhamdulillahnya. Ya mungkin emang waktu itu apa saja ya. Om. Dapat batch-nya yang kurang bagus gitu. Terus selain kelebihan ini, kira-kira ada kelemahannya nggak Om? Setelah pakai 1000 kilo nih, ada nggak? Kalau di compare nih sama kita kan sama-sama pakai Subaru juga ya. Iya. Terus habis itu yang satu ya mungkin karena mobilnya kecil, monocoque segala macam kan. Ya pasti akan jauh kerasa lah bedanya lah. Pada saat bawa Subaru XV itu lebih enak, stabil ya kan. Ini kan bodinya gede, jadi agak limbung aja jatuhnya gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang bikin jadi down sih, karena memang ya itu udah kenyataannya mobil tinggi kan. Pasti center of gravity-nya kan pasti tinggi juga gitu. Terus ada komplain ban bakarnya boros atau enggak buat so far segede enggak. gini? So far enggak. Jadi karena memang kemarin pakainya Trailblazer juga, yang sama-sama mobil diesel ya, tapi kan dia mesin 2500 gitu. Oh itu Trailblazer 2500. Tapi ini 2000. Ini 2000 tapi biturbo. biturbo.
Kalau Trailblazer kan cuma 2.500 tapi turbo. Itu luar kota ya 113, 115 masih ada lah, masih oke lah. Dalam kota ya standar lah ya 110, 111 gitu-gitu. Pakai ini kemarin saya coba sampai ke Jawa Tengah, pulang pergi masih sama lah. Tapi kan ini bodinya lebih besar ya, lebih berat segala macem, dan mesin juga lebih kecil. Masih bisa nyamain sama si Trailblazer, menurut saya sih udah cukup sih gitu kan. Terus Palisade juga 2000 apa 2500 ya? 2200 dia. 2200 ya? 2200 diesel. Terus nggak capek itu jauh 1000 kilo nggak capek ya? Oh enggak. Enak sih kemarin. Ya kalau misalkan dibandingin sama Trailblazer, itu saya mungkin harus ada berhenti-berhentinya dulu. Ya, jadi kalau misalkan pakai Trailblazer kan dia cuma bisa adjust ininya aja kan, naik turunnya aja kan. Tapi nggak bisa reach-nya kan. Teleskopik nggak bisa? Teleskopik nggak bisa. Sementara kalau pakai yang Ford Everest ini udah bisa teleskopik. Jadi posisinya tuh lebih ergonomis lah. Kita bisa ngatur mana posisi yang paling enak. Ini mau posisi paling rendah pun jadi lebih enak jatuhnya. Lebih nyaman. Jadi surprise dong ya. Maksudnya tadinya kan nggak ada unit test drive-nya juga kan? Oh iya, malah ini kemarin belum pernah test drive, belum pernah ngelihat unit ya, kecuali kemarin ya ada unit display kan akhirnya di Ford Mampang. Akhirnya ya udahlah, udah keburu ngambil aja gitu. Padahal belum tahu datangnya kapan gitu. Tapi emang udah kebiasaan ngambil mobil anti mainstream. Ya nunggu 7 bulan, 6 bulan ya udah wajar lah. Build up. CBU ya, CBU Thailand ya. Thailand ya. Wah. Tapi nggak menyesal ya beli mobil ini? Enggak. Kemarin cuma kekhawatiran doang tuh, gara-gara takut gangnya nggak muat, tapi ternyata bisa masuk juga gitu. Makanya langsung lega dan puas begitu mobilnya datang, sesuai dengan harapan. Ya nunggu 6 bulan nggak apa-apa lah. 6 bulan nunggunya? 6 bulan kemarin nunggunya. Jadi SPK akhir Mei atau Juni awal lah. Juni awal SPK baru dapat unit kemarin tanggal berapa Desember ya? Ya baru minggu lalu lah. Berarti tanggal 8. 8 Desember. Dari Juni sampai Desember guys. Iya. Kalau anak udah bisa jalan itu deh. Oh iya bisa. Udah bisa jalan itu. Udah merangkak gitu ya. Udah jalan kemana-mana ya. Terus kira-kira kalau ada teman-teman mau beli ini, kira-kira nyaranin nggak beli mobil ini? Kalau misalkan orang teman-teman masih bingung nih, masih bingung antara Pajero, Fortuner, Palisade atau sekelas-kelasnya itu. Kalau pengalaman, kalau misalkan orangnya masih mikir kayak, oh ini harga jual nilai kembalinya gimana gitu kan, banyak kan orang kayak gitu kan. Iya. Rata-rata orang kita kan kayak gitu. Mungkin mereka benar-benar harus memikirkan dengan apa ya, penuh sih. Maksudnya kayak, ini mau pakai mobil, ada rencana untuk dijual lagi nggak dalam waktu dekat? Atau emang benar-benar pengen dipakai puas gitu kan? Jadi kalau misalkan emang mau dipakai, emang benar-benar butuh, mau nikmatin, ini oke sih. Tapi kalau misalkan masih ke depannya, wah masih ada mungkin dalam waktu dekat harus ada kebutuhan ini itu gitu kan. Dan kalau masih mikir harga jual sih mungkin ya mau nggak mau sih mainnya Jepangan gitu. Oh gitu. Iya, ya kita nggak bisa inilah. Iya. Udah logisnya kan kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau main anti mainstream jangan mikirin harga jual gitu. Iya, jangan. Tapi kalau misalkan masalah after sale service-nya terkait sama ini ya, maksudnya harga jual kembalinya ya. Kalau after sale service tuh oke kok. Ibaratnya sekarang gini, FMI udah nggak ada, diganti sama RMA. Tapi untuk yang mobil-mobil pemilik mobil yang punya Fiesta dan EcoSport, kalau misalkan masih ada masalah TCM-nya, itu sampai sekarang tuh masih dilayani untuk klaim misalkan mau klaim garansi segala macam. Kamu mobil masih ada garansinya, udah lama serius. Jadi masih ada yang diterima. Itu yang bikin oh ya udahlah, toh saya juga dari dulu kan memang udah tahu kan, maksudnya siapa aja yang megang mobil saya. Makanya begitu pas ketemu lagi, pas kemarin servis 1000, ternyata orang-orang yang lama masih ada gitu. Jadi kayak oh ya udah, makin percaya gitu, makin tenang lah jatuhnya kan. Karena kebanyakan kan kita kadang-kadang kalau ngelihat, wah ini bener nggak dealernya ada yang mekaniknya siapa nih gitu kan. Kadang-kadang gitu kayak gitu. Dan saya tipikal orang yang kalau misalkan servis, saya nongkrong di service bay. Oh gitu. Kan biasanya ada tulisan dilarang masuk untuk pengunjung gitu kan, atau pemilik mobil gitu. Kadang saya ngeliatin dulu dari kacanya gitu kan. Terus habis itu nanti kayak misalkan ya udahlah, kalau misalkan memang ada yang saya pengen tanyakan, ya pasti saya akan panggil dulu mekaniknya tuh. Boleh Mas, tolong didampingin gitu kan. Sambil ngobrol jadinya, jadi biar tahu juga sekalian gitu.
Oke, kayaknya kita udah komplit review mobil ini. Mungkin nanti review lagi kalau Om Luke udah modifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat paling ganti velg sih. Ganti velg sama Ganti velg tambah apa sama lagi? ban. Iya. Ganti grill? Grill ada rencana, cuma masih belum ini. Belum. Tadinya pingin, kayaknya tertarik tuh pakai punyanya si apa namanya, Raptor. Pertama mikirnya Raptor kan. Cuma kayak nanti lihat dulu. Tapi kemarin sempat lihat ada di Facebooknya Thailand, grup Everest yang next gen-nya Thailand. Ada yang mirip, grillnya mirip kayak Bronco kan. Tertarik sih, cuma ya masih lihat. Paling nggak nikmatin dulu lah. Nikmatin dulu. Standarnya 6 Iya, bulan gitu, baru Bener. mulai biarkan kreativitas bekerja gitu. Bener. Iya, kira-kira gitu lah. Oke, sekian dulu episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya di channel Om Jujur. Terima kasih. Thank you ya Om Luka. Yo. Thank you, dadah.